Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, dinamakan bulan Sya'ban. Wa summiya Sya'ban, dikatakan bulan Sya'ban li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsir, karena pada bulan Sya'ban ini bercabang-cabang kebaikan yang banyak. Di bulan Sya'ban ini banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Sya'ban ini. Oleh karena itu dikatakan dinamai sebagai bulan Sya'ban. Begitu di dalam kitab Madza fi Sya'ban karangan Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan juga wakil dikatakan Sya'ban adalah asy-sya'b, yakni sebuah jalan, thoriq fil jabal, adalah jalan titian menuju ke atas gunung. Fahuwa thoriqul khair, Sya'ban itu adalah jalan kebaikan. Kenapa jalan meniti ke atas gunung? Karena Sya'ban ini adalah jalan untuk sampai kepada bulan Ramadan, bulan yang mulia. Dan juga dikatakan Sya'ban istilahnya adalah Sya'bana, yang artinya adalah terang dan jelas. Bulan Sya'ban adalah bulan yang terang dan jelas. Maksudnya Sya'ban adalah bulan yang terang dan jelas keutamaannya, kelebihannya, keberkahannya yang ada di bulan Sya'ban ini. Oleh karena itu Sya'ban adalah bulan yang mulia. Dan juga banyak di bulan Sya'ban ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi pada bulan Sya'ban ini. Di antaranya mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi di bulan Sya'ban. Mukjizat apa? Yakni terbelahnya bulan. Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan fi nisfi syahri Sya'ban, yakni terjadi di pertengahan bulan Sya'ban. Terbelahnya bulan itu termasuk keistimewaan mukjizatnya Nabi yang luar biasa. Mukjizatnya Nabi Musa, beliau bisa membelah lautan. Tetapi kata ulama, mukjizatnya Nabi Musa masih kalah hebat dengan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa diberikan kekuasaan oleh Allah, diberi mukjizat oleh Allah membelah lautan. Dan juga di dalam riwayat dikatakan ketika Nabi Musa membelah lautan, beliau beberapa kali mengetuk tongkatnya beliau, tidak terbelah-belah lautan itu, sehingga Nabi Musa bilang kepada Allah, ya Allah, ini lautan tidak terbelah. Maka diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi. Wahai Musa, bersolawatlah kepada kekasih saya. Kemudian Nabi Musa bersolawat, barulah terbelah. Karena kenapa? Wa kullu ayyin atar rusulul kiramu biha fa innama tasolat min nurihi bihimi. Semua mukjizatnya para utusan, mukjizatnya para rasul itu bersambung kepada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bersambung mukjizatnya para utusan itu kepada nurnya Nabi. Oleh karena itu Nabi Musa disuruh bersolawat kepada Nabi Muhammad, barulah terbelah lautan tersebut. Dan juga
ya masih lebih hebat mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau membelah bulan. Ya, dikatakan kalau Nabi Musa membelah benda yang ada di bumi, sedangkan Nabi Muhammad adalah beliau membelah yang ada di langit. Nabi Musa membelah benda lautan yang ada di dunia, yang ada di bumi, sedangkan Nabi Muhammad membelah benda yang ada di langit. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu, ya, karena namanya mukjizat, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, kejadian yang luar biasa. Nabi Musa kejadiannya masih di bumi, masih di dunia, sedangkan Nabi Muhammad membelah benda yang ada di langit, yakni membelah bulan. Oleh karena itu ya namanya dunia. Dunia kan artinya di bawah, sedangkan langit sama di atas, luar biasa. Oleh karena itu dikatakan di dalam qasidah Imam Busiri, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karomi. Nabi Muhammad itu melampaui derajatnya, makomnya beliau di atasnya para nabi yang lainnya, pada ciptaannya dan pada akhlaknya beliau yang luar biasa, yang mulia. Walam yudanuhu fi ilmin wala karomin. Dan para nabi yang lainnya ya tidak mendekati kemuliaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu mengungguli kepada nabi-nabi yang lainnya. Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan ini terjadi di bulan Sya'ban, sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat waktunya kiamat, wan syaqqal qamar, dan bulan pernah terbelah, yakni mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, kejadian yang luar biasa di bulan Sya'ban ini adalah perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Tahwirul kiblah, pemindahan atau perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Di dalam Al-Qur'an diterangkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Perubahan arah kiblat juga terjadi di bulan Sya'ban yang mulia ini. Dan juga apalagi bulan Sya'ban, sehingga dikatakan oleh Nabi, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulannya saya. Kok dikatakan bulannya saya? Enggak bulan Rabiul Awal sebagai kelahirannya Nabi, enggak juga bulan Muharram, enggak bulan yang lainnya, tetapi dikatakan bulan Sya'ban adalah bulannya saya, kata Nabi. Karena kenapa? Di bulan Sya'ban inilah Nabi Muhammad mendapat derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni turunnya ayat tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tentang solawat ini turun di bulan Sya'ban, sehingga Nabi Muhammad mendapat derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sungguh Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan redaksi yusalluna, yakni fi'il mudhari', yakni bermakna istimrar, terus menerus. Ya, Allah dan para malaikatnya terus bersolawat, enggak cuman sekali dua kali.
Kalau Nabi Adam, para malaikat sujud ke Nabi Adam, kepada Nabi Adam hanya 1 kali. Itu juga sujud, ya, para malaikat sujud kepada Nabi Adam karena di dirinya Nabi Adam ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, iya, sholawatnya malaikat ini melebihi daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Karena para malaikat terus bersolawat kepada Nabi, dan juga Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Allah memerintahkan kita sholat, Allah enggak sholat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah enggak puasa. Allah memerintahkan kita zakat, tidak berzakat. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi, Allah pun bersolawat, para malaikatnya pun juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena derajatnya Nabi Muhammad ini terus naik. Wa waqifuna ladaihi inda haddihimi min nuqtatin ilmi au min syaklatin hikami. Para nabi yang lainnya wawakifuna, mereka terhenti derajatnya, ya, ada batasnya. Sedangkan derajatnya Nabi Muhammad terus naik dan terus naik. Nggak ada yang tahu ketinggian derajatnya Nabi Muhammad kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga keistimewaan di bulan Sya'ban ini adalah tentang kemuliaan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban itu diangkatnya catatan amal makhluk dan juga takdirul a'mar, yakni umurnya kita ditakdirkan oleh Allah di bulan Sya'ban. Oleh karena itu di bulan Sya'ban juga, terutama malam nisfu Sya'ban, itu doa-doa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan di dalam hadis ada 5 malam yang mana doa pada 5 malam tersebut diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam Idul Fitri. Yang keempat malam Idul Adha. Dan yang kelima adalah malam Jumat. Oleh karena itu, marilah nanti sebentar lagi kita akan menghadapi, ya, kehadiran malam nisfu Sya'ban. Kita banyak-banyak berdoa, semoga doanya kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosanya kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit seputar tentang Sya'ban, semoga bermanfaat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.